Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Asgal Rahman, NIM 204105011093. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian teori tabungan menurut ekonomi Islam maupun konvensional. Teori tabungan menurut ekonomi Islam merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf atau pemborosan dan takzir menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta mereka atau diri sendiri dan keturunannya dianjurkan adalah dalam kondisi yang tidak fakir. Sedangkan teori tabungan menurut konvensional adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan juga dapat disimbolkan dengan S atau juga bisa disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Pengertian investasi menurut ekonomi Islam dan konvensional. Investasi menurut ekonomi Islam adalah investasi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam di mana sektor pasar modal yang dituju bermain di produk halal. Sedangkan investasi menurut konvensional merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal, perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dalam konsep ekonomi Islam dan konvensional. Dalam konsep ekonomi Islam, yang pertama, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua, untuk mempersiapkan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Yang ketiga, untuk mengakumulasi kekayaannya. Sedangkan menurut konvensional, yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Yang kelima, distribusi pendapatan. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi seseorang berinvestasi dalam konsep ekonomi Islam dan konvensional. Menurut ekonomi Islam, yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif atau hoarding idle asset. Yang kedua, dilarang melakukan sebagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol. Menurut konvensional, yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh dan suku bunga. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.